Coba kamu sebutin dua, coba. Dahi, jidat, sama kedua tangan. Kamu apa? Hah? Jidat, kedua tangan, apa lagi? Apa lagi? Jari-jari kaki dua. Nah, apa lagi? Lutut. Mana yang sunnah dibuka, mana yang wajib dibuka? Kan sudah tadi nih, jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Mana yang sunnah dibuka, mana yang wajib dibuka? Yang wajib dibuka yang mana? Ilmi. Yang wajib dibuka mana? Jidat. Betul. Yang sunnah dibuka apa? Yang sunnah dibuka. Lutut sunnah ditutup, bukan dibuka. Malah makruh kalau dibuka. Ya, bahkan kalau bisa membuka aurat haram dibuka. Apa yang sunnah ditutup dibuka? Hah? Ya ini kedua tangan. Apa lagi? Iya, kaki. Makanya kemarin saya bilang kalau sholat pakai kaos kaki hukumnya makruh, karena kaki dan tangan disunnahkan dibuka, kecuali jika ada hajat atau kebutuhan seperti udara yang sangat dingin. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang tasdidatut tasyahud. Kan salah satu rukun sholat adalah membaca tasyahud akhir. Nah, beliau di sini menjelaskan dalam tasyahud itu ada berapa tasdid. Tasyahud itu ada dua model. Ada model yang lengkap, ada model yang minimalis. Model yang lengkap at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu versi lengkap. Versi lengkap ada berapa tasdid? Ihda wa ishrun, 21 tasdid. Ya. Kata beliau pertama, tasdid yang pertama dan kedua ada dalam kata at-tahiyatu. Ta dan ya. Kemudian al-mubarakatus salawat. Ini versinya mazhab Syafi'i, tahiyatnya pakai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini riwayat Ibnu Abbas. Kalau tahiyat yang tadi saya baca riwayatnya Ibnu Mas'ud. Lalu at-thayyibat ada ta dan ya, lillah ala lam di atas lam, assalam ala sin dan seterusnya. Kita tidak usah baca sampai akhir. Jadi kalau tasyahudnya lengkap, model at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir, itu jumlah tasdidnya ada 21. Memang ada tasdid minimalis Ustaz, ada. Tasdid bacaan tasyahud minimalis ada. Ini bacaan tasyahud yang minimalis, artinya kalau sekedar membaca ini sah tasyahudnya. Apa bunyi tasyahud yang minimalis? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat salamun alaika. Enggak pakai assalamu alaika, enggak. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nggak pakai wa asyhadu anna. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud model minimalis.
Kalau pakai tasyahud model minimalis ada 16 tasydid. Jaid. Kemudian tasyahud pada sholawat. Tasydidatu aqallis shalah 'ala nabi arba'. Sholawat minimalis adalah sekedar membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Dah. Yang rukun itu membaca sholawat, membaca tasyahud akhir dan membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir, itu rukun. Sedangkan membaca sholawat atas keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau ada orang sholat di tasyahud akhir sekedar membaca tasyahud dan membaca sholawat yang minimalis, contohnya begini: At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Ini kita bicara cukup ya, bicara wajib. Tapi kan kita sebagai umat Muhammad kan gak cukup hanya sekedar wajib aja, tambah sampai nanti innaka hamidum majid. Kalau perlu tambah sampai pakai doa, apa itu? Doa berlindung dari fitnah dajjal, fitnah kubur dan seterusnya, yang 4 itu. Jadi untuk bacaan sholawat yang paling minimalis Allahumma sholli ala Muhammad, di situ ada 4 tasydid. Taib. Ini tidak perlu kita baca terlalu lama karena sudah wadih. Beliau hanya menyebutkan begitu saja, tidak perlu kita jelaskan karena sudah jelas. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas jadinya nggak jelas. Nah, itu. Sekarang kita, ini yang penting, kita masuk ke pembahasan baru adalah waktu-waktu sholat. Oke? Jam berapa itu? Hilmi, waktu sholat berapa? Waktu-waktu sholat. Hah? Enggak, halaman berapa? Waktu-waktu sholat. Fi awqatis sholah. Halaman 2 halaman setelahnya biasanya. Ada? Halaman berapa itu? 187. Dibuka mas, dibuka. Awqatus sholati khamsatun. Annal awqat al-kulliyah li sholawatil khamsi al-maktubah khamsatun li kulli wahidin waktun. Sekarang kita masuk ke pembahasan waktu sholat yang 5. Beliau membahas pertama waktu sholat zuhur. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, kalau kita lihat kitab-kitab fikih itu, kalau membahas sholat 5 waktu, mesti yang pertama dibahas adalah sholat zuhur, bukan subuh. Mesti yang dibahas zuhur dulu. Kayak di sini, awal waktu zuhur. Pertanyaannya, kenapa kok yang dibahas sama ulama sholatnya zuhur dulu, bukan subuh, bukan isya? Kenapa kok zuhur duluan? Karena sholat zuhur adalah sholat pertama yang Nabi lakukan setelah Isra Mi'raj. Nabi sholat bersama Jibril alaihissalam, melaksanakan sholat pertama kalinya setelah Isra Mi'raj adalah sholat zuhur. Makanya para ulama menjelaskan waktu sholat, menyebutkan sholat zuhur nomor 1. Waktu sholat zuhur, zawalus syamsi wa akhiruhu masiru dhillis syai'i mithlahu ghaira dhil istiwa. Waktu zuhur itu dimulai ketika matahari mulai tergelincir ke sebelah barat.
Dan waktu zuhur ini sama juga dengan waktu zuhur adalah waktu sholat Jumat. Dimulai ketika matahari tergelincir di sebelah barat. Jadi matahari itu kan begini Pak. Ini contohnya matahari. Orang dulu kalau mau tahu waktu sholat masuk itu pakai kayu atau pakai tongkat, ditaruh di tanah, kemudian nanti ketika matahari mulai keluar bayangannya kelihatan. Nah dari situ orang dulu mengetahui waktu sholat. Jadi ibaratkan ini matahari, ini sisi timur, ini sisi barat. Karena kan matahari terbit dari timur. Kalau dari barat kiamat Mas. Terbit dari timur. Jadi matahari itu kan terbit begini. Awalnya nggak ada, gelap, ya awalnya gelap. Kemudian muncul sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, ketika matahari mulai muncul di sini, kan mulai terang tuh di atas, mulai putih kan. Nah, nanti lama-lama meninggi. Ketika di sini meninggi, bayangan botol ini di mana? Sebelah sini apa sebelah sini? Sebelah barat. Ya kan? Ini tadi timur, nih barat. Meninggi, 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 meninggi. Semakin tinggi matahari, bayangan semakin panjang apa semakin pendek? Semakin pendek. Meninggi, 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 meninggi. Sampai tengah. Ketika matahari di tengah, itu namanya istiwa. Istiwa itu matahari di tengah, tepat di tengah-tengah kepala kita. Ketika matahari pas di tengah, bayangannya gimana? Bayangannya hilang apa enggak? Enggak hilang. Ada sisa sedikit banget, mentok. Ya, ada bayangan sisa sedikit. Tadi kan pas di sini kan panjang tuh. Naik pendek, semakin naik semakin pendek, semakin di tengah. Di tengah begini, bayangannya ada tapi sangat pendek, sangat sedikit bayangan. Ini namanya bayangan istiwa, zilul zawal. Ketika sampai di sini, nah kan istiwa namanya nih. Ketika mulai bergeser ke sini, namanya tergelincir. Matahari sudah mulai ke arah barat, kayak gini. Ketika sudah di sini matahari, waktu zuhur tiba. Ngerti? Ketika sudah di sini bergeser, setelah di tengah mulai bergeser ke arah barat sedikit saja, maka waktu zuhur tiba. Jahit. Dimulai ketika tergelincir matahari dan berakhir kapan? Berakhir ketika bayangan benda seperti tinggi benda tersebut. Anggap ini tiang, tingginya 2 meter. Ketika matahari tiba di sini, sudah tiba waktu zuhur. Ini awal waktu zuhur. Lalu ketika mulai geser lagi, geser. Nah, bayangan botol ini atau bayangan benda yang di sini bayangannya sudah sepanjang 2 meter. Dihitung tidak dari bayangan yang ketika di tengah. Jadi kalau ketika di sini ada bayangan sedikit, cuma 1 cm atau 2 cm, namanya zilluz zawal. Bayangan yang mentok ketika matahari di tengah. Lah, ketika sudah di sini, bayangannya itu tadi sudah 2 meter, sama dengan tinggi tongkat, maka di situ berakhir waktu zuhur. Jadi bayangan kalau sudah setinggi 2 meter, sama dengan bayangan benda, maka dia sudah sudah berakhir waktu zuhur. Kalau sudah 2 meter lebih 1 cm, maka sudah masuk waktu asar. Apa makna zuhur? Yaitu zuhur ma ba'da zawal, waktu setelah tergelincir matahari. Wa istilahan ismun lis salatil maf'ulati hina idzin. Dinamakan zuhur karena adalah nama solat yang dikerjakan pada waktu tersebut. Dan arti zawal adalah bergesernya matahari dari tengah-tengah langit. Dan azil itu artinya bayangan. Dan secara istilah bayangan artinya amrun wujudi,
sesuatu yang ada yang Allah ciptakan untuk manfaat bagi badan dan yang lainnya. Bayangan, ini bayangan kan? Tuh, ada bayangan nggak kamu tuh? Ya. Bayangan itu namanya amrun wujudi, artinya sesuatu yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya bayangan itu akan tetap ada meskipun tidak ada cahaya. Kalau di dunia kan kita kalau nggak ada cahaya nggak ada bayangan kan? Tapi nanti di surga, amin ya rabbal alamin, kita di surga itu punya bayangan, tapi nggak ada matahari. Jadi bayangan itu nggak mesti harus ada cahaya, nggak mesti. Karena di surga nanti para penghuni surga itu mempunyai bayangan, tapi tidak ada cahaya matahari. Wal istiwa bulughu syamsi ila wasatis sama. Nah, istiwa itu matahari tepat di tengah. Kalau sudah geser ke barat dikit, itu namanya tergelincir dan masuk waktu zuhur. Nah, kalau ada papan tulis nih enak kita gambarnya. Wal ma'na anna waqta zuhril kulli yadkhulu bimaili syamsi an wasatis sama ila jihatil maghrib. Wa yanqadhi bimasiri dhilli syai'i mithlahu min ghairi husbani dhillihil mawjud inda istiwa'is syams. Itu tadi yang saya bilang, waktu zuhur dimulai ketika bergeser matahari ke arah barat setelah di tengah, dan berakhir setelah bayangan tiang itu setinggi tiang. Kalau tiangnya atau tongkatnya 2 meter dan bayangannya 2 meter, maka waktu zuhur sudah habis. Kalau sekarang nggak perlu ya Pak ya. Sekarang tinggal tit, udah selesai. Tapi coba Anda bayangkan kita sedang berada di tempat yang tidak tahu kondisi waktu. Seperti di padang gurun atau di hutan, kita nggak bawa jam, nggak ada HP. Gimana cara menentukan waktu sholat? Ya dengan begitu. Ya, nah waktu zuhur itu secara umum begitu, dimulai dari tergelincir matahari dan berakhir ketika bayangan benda sama dengan tinggi benda. Itu secara umum. Tapi ulama membagi lagi menjadi 6 waktu sholat zuhur. Pertama namanya waktu fadilah. Waktu fadilah itu apa artinya waktu fadilah? Yaitu di awal waktu. Azan zuhur jam berapa sekarang? 12.35. 11.35. Nah, itu kamu kalau sholat jam 11.40 maka masih di awal waktu. Nah, berapa lama waktu fadilah itu berlangsung? Berlangsung sekedar azan, iqamah, sholat dan sholat sunnah. Jadi kita melakukan hal-hal yang menyibukkan sholat. Toharoh, azan, iqamah, memakai baju sholat, lalu sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat zuhurnya sendiri, selesai. Kira-kira berapa lama waktunya begitu? Untuk wudu, azan, iqamah, sholat qobliyah, sholat zuhur, ba'diyah, butuh berapa lama? 30 menit Pak. Wah 30 menit. Nah 30 menit itu waktu fadilah. Waktu fadilah itu 30 menit. Oke, berarti dari jam 11.35 sampai jam 12:05 itu waktu fadilah. Kenapa namanya fadilah? Karena kalau orang sholat di waktu itu dia mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang yang sholat di waktu-waktu setelahnya. Jadi orang sholat zuhur jam 11.40 lah pahalanya lebih banyak daripada orang yang sholat zuhur jam 2. Yang kedua namanya waktu jawaz, dan yang ketiga namanya waktu ikhtiar. Waktu jawaz dan waktu ikhtiar
itu mulainya sama dengan waktu fadilah, sama-sama jam 12.35. Kalau waktu zuhur sekarang mulainya sama, startnya sama. Jadi kalau lomba begini, diurut begini, waktu fadilah dan waktu jawaz serta waktu ikhtiar masuknya sama. Tetapi nanti yang berakhir duluan waktu fadilah. Jadi kalau jalan begini, ini selesai, waktu jawaz masih berlangsung. Sampai kapan waktu jawaz dan waktu ikhtiar berlangsung? Sampai waktu sholat tinggal kira-kira sholat itu cukup dikerjakan yang wajib-wajibnya saja. Kamu kalau sholat zuhur 4 rakaat hanya membaca yang rukun-rukun saja, butuh berapa menit? 3 menit. Cepat sekali. Jadi kita nggak baca surat, hanya baca Al-Fatihah saja. Kemudian hanya membaca tasyahud akhir, tidak membaca zikir ketika ruku, sujud, enggak. Hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Berapa lama butuh? Sekitar 4 menit. Jadi kalau waktu sholat tinggal 4 menit, maka di situ disebut waktu jawaz. Jadi dimulai sejak awal masuk sampai waktu sholat hanya tinggal 4 menit. Karena 4 menit itu hanya cukup untuk mengerjakan sholat. Cukup terakhir. Berarti kalau bahasa Indonesianya apa itu? Kalau bahasa kitanya, sampai sudah injury time. Dimulai sejak awal masuk waktu sholat sampai waktu sholat tinggal 4 menit. Yang mana 4 menit itu hanya cukup untuk mengerjakan yang rukun-rukun saja. Yang keempat namanya waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Kapan? Dari kapan mulai waktu yang diharamkan? Kalau waktu sholat udah nggak cukup lagi mengerjakan 4 rakaat. Kira-kira tinggal berapa menit? Kalau zuhur sampai jam 3 kurang seperempat atau jam 2.45, maka kalau kamu sholat zuhurnya jam 2.43, berarti berapa menit lagi tuh? 2 menit lagi masuk asar. Pertanyaan saya, 2 menit cukup gak mengerjakan zuhur selesai? Gak cukup. Cukup dari mana? 2 menit untuk mengerjakan 4 rakaat dan itu yang rukun-rukun saja, gak cukup. Artinya ketika kamu sholat di pukul 2 lebih 42 menit, 43 menit, kamu ketika rakaat kedua, ketika rakaat ketiga azan asar. Berarti setengahnya di waktu zuhur, setengahnya sudah di waktu asar. Itu namanya waktu yang diharamkan. Kamu berdosa. Dosa. Ustadz, maksudnya apa waktu yang diharamkan? Waktu yang diharamkan adalah kamu berdosa mengerjakan sholat di waktu itu. Berdosa. Tapi bukan berarti kamu gak ngerjain. Loh, kan waktu haram Ustadz, berarti gak sholat dong. Gak begitu Ferguson. Kamu tetap wajib sholat. Lah, katanya waktu haram Ustadz. Waktu haram ini maksudnya ente diharamkan mengakhirkan sholat sampai waktu tersebut. Tapi tetap wajib sholat. Kalau gak sholat makin berdosa. Ente udah salah ngelunjak, nah gitu lah. Pernah begitu kalian? Lagi sholat zuhur, tahu-tahu Allahu Akbar asar. Berarti tadi sholatnya di waktu hurmah, di waktu haram, berdosa. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Menyengaja mengakhirkan sholat sampai di waktu haram, bahkan gak sholat sama sekali. Astagfirullah. Iya. Apa Pak? Kalau lupa, nah, kalau lupa itu tidak masalah. Mungkin karena atau malah ketiduran, ya tak? Santri qailulah tat. Oh ya qailulah.
jam setengah 12 Qailula. Harusnya kan namanya Qailula kan sedikit ya. Ini bukan Qailula lagi, Kaitsurah itu mah. Bangunnya jam 2 lebih 40 menit baru bangun. Allahu Akbar. Udah jam 2.40, 5 menit lagi asar masuk. Ke kamar mandi, wudhu dulu, makan waktu 3 menit. Habis itu sholat tinggal 2 menit. Rakaat ketiga sholat zuhur, azan asar. Maka itu waktu hurmah. Tapi karena dia ketiduran, maka uzur syar'i, tidak masalah. Jangankan masih ada waktu Pak, kalau orang ketiduran bablas sampai asar pun itu dimaafkan, karena dia uzur. Ketiduran loh ya, bukan sengaja tidur. Yang repot kan udah azan zuhur, Allahu Akbar, ngantuk tidur dulu ini repot. Udah tahu kalau tidur ngebo, nggak ada yang bangunin lagi. Tidurlah. Bablas. Dosa berarti. Kenapa nggak sholat dulu? Siapa yang begitu? Kalian ini. Nggak boleh meremehkan waktu sholat. Nomor 5, waktu darurat. Apa itu waktu darurat? Namanya waktu di akhir waktu ketika penghalang hilang. Maksudnya biar apa yang menyebabkan orang tidak bisa sholat? Terhalang sholat. Artinya kalau dia sholat nggak sah. Apa? Nggak, dia ini nggak sah sholatnya. Apa? Bukan. Kalau junub kan dia bisa mandi. Ini nggak sah. Haid. Perempuan haid atau orang crazy. Orang crazy. Perempuan gini, saya contohkan gini kasus ini kita contoh waktu darurat ya. Ini penting juga buat ibu-ibu ini, dan bapak-bapak nih kalau punya istri kan ya, kasih tahu istrinya begini. Istri Anda haid. Haidnya selesai jam 2 lebih 40 menit. Ya, selesai haidnya jam 2.40 menit. Baik, kan belum mandi tuh. Bukan sholat, bukan zuhur. Ya, zuhur masih haid, di awal zuhur masih haid. Nah, ketika mau masuk asar, haidnya berhenti. Haidnya berhenti. Tinggal 5 menit lagi atau tinggal 3 menit lagi waktu asar masuk. Pertanyaannya, sempat gak dia sholat zuhur? Sempat gak? Gak sempat. Dia harus mandi dulu kan, kemudian dia wudhu lagi dan segala macam. Gak sempat. Karena waktu sholat tinggal 3 menit lagi zuhur, apakah dia wajib mengqadha zuhur itu? Wajib. Meskipun waktu zuhur tinggal 1 menit. Jadi kalau azan asar jam 2.45, haid si wanita tadi berhenti jam 2.44. Tinggal semenit lagi waktu asar tiba, tapi haidnya berhenti. Maka dia tetap wajib untuk sholat zuhur. Nanti zuhurnya di asar berarti qadha. Sholat zuhurnya apa? Qadha. Yang keenam, waktu uzur. Waktu uzur adalah waktu ketika kita menjamak sholat zuhur dan asar di waktu asar. Jamak apa namanya itu? Menjamak zuhur dan asar di waktu asar. Jamak apa namanya? Jamak apa? Jamak takhir. Itu namanya waktu uzur. Karena zuhur dan asar itu bisa dijamak. Oke? Itu waktu zuhur. Yang kedua, waktu asar. Waktu asar dimulai kapan? Dimulai ketika bayangan benda itu sudah sama dengan tinggi bendanya dan lebih sedikit. Misal ini
tiang atau tongkat setinggi 2 meter tadi, bayangan benda sudah 2 meter, maka ini waktu zuhur selesai. Kalau sudah 2 meter lebih 1 senti, maka sudah masuk waktu asar. Lebih sedikit aja dari bayangan benda, lebih sedikit, maka sudah masuk waktu asar. Itu mulai start waktu asar. Dan waktu asar berakhir sampai kapan? Berakhir sampai dia matahari tenggelam semua bulatannya. Kalau masih setengah, kayak kamu lagi di pantai kan melihat apa namanya tuh, sunset ya. Ketika masih setengah begini, waktu asar masih ada. Berarti kalau puasa belum boleh berbuka. Kalau sudah matahari benar-benar hilang, bulatannya hilang, hilang begini, maka waktu asar selesai. Tibalah waktu sholat maghrib. Isya, maghrib dulu Anwar. Asar secara bahasa artinya ad-dahr. Ad-dahr artinya apa? Bukan makan, apa? Waktu, zaman. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri demi masa. Wastilah dia adalah sholat tertentu, dan sholat asar adalah sholat yang paling afdol setelah sholat Jumat. Jadi kalau ditanya sholat yang paling afdol apa? Sholat Jumat. Dan yang kedua adalah sholat asar. Karena Allah berfirman, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Makna sholat wusta menurut ulama Syafi'iyah adalah sholat asar. Wal makna anna waqtal asri al-kulli yadkhulu bimasiri dhilli syai' mithlahu ma'a ziyadatihi walau qalilan wa yakhruju bi ghurubi jami'i qursi syams. Waktu asar sudah saya bilang tadi secara umum dimulai ketika bayangan benda sudah 2 meter lebih sedikit, menyesuaikan tinggi benda. Kalau bendanya 2 meter, bayangannya 2 meter, itu waktu zuhur habis. 2 meter lebih sedikit, waktu asar masuk. Dan berakhir ketika seluruh bulatan matahari terbenam. Dan waktu asar dibagi menjadi 7. Yang pertama waktu fadilah, sama kayak tadi. Zuhur juga ada waktu fadilah, asar juga ada waktu fadilah. Dan tadi kata Pak Mahfud, berapa menit Pak tadi? 30 menit. Sama. Waktu asar juga 30 menit. Ngapain? Canda mulu nih. Waktu asar dimulai, waktu fadilah itu dimulai sejak awal waktu sampai 30 menit ke depan. Berarti kalau asar mulai jam 2.45 sampai jam berapa berarti? Jam 3.15. Itu waktu fadilah. Lalu ada namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu lebih rendah levelnya daripada waktu fadilah. Kapan waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar dari awal waktu sama kayak waktu fadilah mulainya sampai bayangan benda itu 2 kali lipat. Kalau tadi ini 2 meter, dan kalau bayangannya sudah sampai 4 meter, waktu ikhtiar berakhir. Berarti jam berapa kira-kira waktu ikhtiar? Ya kira-kira jam 4:30. Ya, jam 4:30. Waktu yang ketiga namanya waktu jawas bila karohah. Dimulai sama dengan waktu fadilah, sama-sama jam 2.45, berakhir sampai langit menguning. Jam berapa itu? Kira-kira langit menguning jam berapa? Jam 5. Berarti dimulai sejak awal asar tiba sampai langit menguning, itu namanya waktu jawas bila karohah, tanpa ada kemakruhan. Dan keempat, waktu jawas ma'al karohah. Kita mengerjakan sholat di waktu itu ada kemakruhan. Kapan mulainya?
dimulai ketika langit menguning jam 5 sampai terbenamnya sampai waktu sholat tersisa hanya cukup mengerjakan yang rukun-rukun saja. Berarti seperti tadi, waktu sholat tinggal 4 menit. Dari jam 5 azan maghrib atau azan maghrib? 17.35. Lah, jadi waktu jawas ma'al karohah, waktu yang ada kemakruhan dimulai jam 5 sampai jam 5 lebih 30 menit. Kenapa? Karena 5 menit lagi waktu maghrib akan tiba, dan mengerjakan asar butuh waktu sekitar 4 sampai 5 menit. Yang kelima, waktu hurmah, waktu yang diharamkan sama kayak tadi, mengerjakan sholat tinggal 2 menit, mengerjakan asar 2 menit nggak cukup. Artinya nanti kita mengerjakan sholat setengah di waktu asar, setengah sudah masuk maghrib. Ustadz lagi tahiyat, Ustadz lagi tahiyat akhir, Allahu Akbar, maghrib tiba. Itu waktu apa namanya? Waktu hurmah. Ya, kita mengerjakan sholat dan dapat dosa. Nah, hebat nggak tuh? Ya, berarti sekarang kita punya teka-teki ini. Apa contoh ibadah yang dikerjakan tapi berdosa? Nah, itu dia. Mengerjakan sholat fardu di waktu terlarang, hurmah. Karena mengerjakannya sudah sangat mepet sehingga sholatnya dibagi 2 rakaat di waktu asar, 2 rakaat sudah tiba waktu maghrib. Waktu uzur kapan waktu uzur? Yaitu waktu sholat asar ketika kita menjamak dengan zuhur di jamak takdim. Jadi kita sholat asarnya di awal di waktu zuhur asar dijamak di waktu zuhur. Dan yang terakhir waktu darurat adalah waktu ketika hilang penghalang. Misal azan maghrib jam 17.35, seorang wanita berhenti haidnya jam 17.30. Pertanyaan saya, sholat apa yang wajib dia qadha? Sebelum kita azan nih, the last question. Ada seorang wanita haid, berhenti haidnya jam 17.30, maghrib jam 17.35. Pertanyaan saya adalah, sholat apa yang wajib dia qadha? Asar saja atau sama zuhur? Asar dan zuhur. Kenapa? Karena asar dan zuhur itu bisa dijamak. Lah kalau tadi zuhur nih waktu darurat, zuhur selesai jam 2.45, si perempuan tadi haidnya selesai jam 2.40, maka sholat apa yang wajib dia qadha? Zuhur doang. Kenapa? Karena zuhur nggak bisa dijamak dengan subuh. Berarti sama dengan begini, perempuan haidnya selesai jam subuh. Jam berapa subuh? 4:03. Masya Allah, pagi sekali. Seorang wanita haidnya selesai jam 4, pas. Pertanyaan saya, sholat apa yang wajib dia qadha? Maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Kenapa? Karena maghrib dan isya itu bisa dijamak. Wadih? Ayo. Begitu? Jadi kita baru membahas 2 waktu ini, waktu zuhur dan waktu asar. Insya Allah kita lanjutkan 3 waktu lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.